Ustadzah Maisyarah. Assalamualaikum Ustadzah. Ya, Mbak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadzah Maisyarah. Sehat ya Ustadzah Mai? Alhamdulillah. Semangat Alhamdulillah. pagi. Alhamdulillah siap Ustadzah. Kami juga langsung kesetrum semangatnya Ustadzah Mai pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ustadzah, untuk pagi hari ini pembahasan kita terkait tentang bermasyarakat sesuai dengan Al-Quran agar selamat dunia dan akhirat. Saya persilakan Begitu, Mbak Risa. Ustadzah Maisyarah. Monggo. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menundukkan hati kita, karena dengan nikmat dan karena Allah yang sangat besar tak terbilang inilah kita masih bisa melanjutkan tugas-tugas kita selaku khalifah fil ard. Semoga saja kita juga tergolong hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan tak henti-hentinya menata hati kita dan lisan kita ini yang tidak pernah kering dari zikrullah katsirah. Insyaallah semoga rahmat dan ampunan senantiasa diberikan kepada kita sampai akhir yang terbaik menuju husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia guru kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insyaallah sampai kepada kita ini yang siapapun istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kita lihat memang fenomena akhir zaman ini di dalam kehidupan bermasyarakat semakin dunia ini istilahnya penuh dengan berbagai macam variasi era global ini, tetapi masih bersyukurlah siapapun yang masih tetap berpegang teguh pada Al-Quran ini, karena kebanyakan sudah banyak masyarakat ini yang meninggalkan Al-Quran dan hidupnya hanya berdasarkan nafsu belaka, sampai lupa tujuan hidupnya. Yang ingin diraihnya adalah bagaimana merenggut kehidupan dunia ini untuk kepuasan nafsunya. Padahal dalam prinsip bermasyarakat sesuai Al-Quran adalah fa insyaallah, itulah yang akan membawa keadaan diri ini insyaallah sejahtera, selamat di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat. Nah, bagaimana itu akan bisa terwujud adalah apabila yang pertama keadilan dan kebenaran ini senantiasa bisa ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Dengan setiap diri menyadari bahwa Allah ini sesungguhnya lah menciptakan manusia ini sudah diberi kekuatan dan porsi masing-masing.
Kalau Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya, ya kita yakin dengan kemampuan diri ini. Tapi bagi orang-orang yang masih belum sepenuhnya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak kita lihat ini istilahnya besar pasak daripada tiang. Sehingga apa yang dia miliki dengan porsi yang tidak mencukupi, bisa saya katakan begitu, tetapi ingin meraih yang besar. Ya, contohnya saja karena kepingin hidup yang hedonisme, pokoknya saya harus punya mobil, ya, walaupun dengan pemasukan yang sedikit diupayakan adalah bisa punya mobil mewah. Dan apa yang terjadi? Nah, ini malah mencekik kehidupan sehari-harinya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer yang lain, semata-mata ingin terlihat mewah, ya. Atau karena tidak punya kemampuan itu sehingga bisa menggunakan dana atau apa saja yang diamanatkan kepadanya, diraupnya, diambilnya. Nah, yang pada akhirnya adalah yang diharapkan bisa menikmati kehidupan dunia itu, malah kehidupannya berakhir di penjara ini. Nah, inilah yang tidak bisa adil terhadap dirinya sendiri. Bahkan kebenaran-kebenaran pun astagfirullahaladzim, diinjak-injaknya sendiri, ya, sehingga yang salah itulah menurut dirinya benar, dan kadang yang benar malah dihempaskan. Padahal dengan tetap menegakkan keadilan, terutama bagi diri, kemudian keluarga, itulah yang akan menyelamatkan dirinya. Yang kedua yang tidak boleh tidak adalah yang harus terus dipupuk, bagaimana persatuan dan kesatuan ini. Karena memang jauh-jauh Allah sudah mengingatkan dan memberikan tuntunannya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduanya, saudaramu itu yang berselisih. Nah, ini kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bagaimanapun juga keadaan yang tidak sama, heterogen dalam agama, mungkin juga budaya yang lain dari daerah, ada yang dari Jawa, luar Jawa, ya, ataupun juga tempat yang lain. Tetapi kalau kita merasa bahwa itu adalah saudara, maka senantiasa bisa tolong-menolong. Nah, termasuk dalam hal toleransi yang tidak sampai mengorbankan akidah. Lah, inilah akan bisa nyaman hidup ini. Ya, tidak saling curiga, tidak saling bersuudzon, karena memang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada masalah. Dimanapun dia tinggal, di mana dia berpijak, maka dia akan bisa, seseorang itu menjadi orang yang terbaik. Khairunas anfa'uhum finnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, inilah implikasi dari persatuan dan kesatuan yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat tadi. Para pendengar sekalian, walaupun memang Allah memberi rezeki yang berbeda-beda tentu saja kepada makhluknya, yang kembali kepada awal sesuai dengan kemampuannya, maka
selaku makhluk sosial, maka Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an ini juga mengajarkan bagaimana tetap harus peduli kita kepada orang lain, terutama yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi tidak hanya cukup kalau kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka setelah utama rukun sholat yang takbiratul ihram itulah, dengan rangkaian-rangkaian rukun sholat mulai dari Al-Fatihah seterusnya sampai ke bawah, maka Allah sangat indah sekali menuntunkannya. Maka ada salam ke kanan dan ke kiri, tidak lain ini adalah menunjukkan setelah kita berhablum minallah kepada Allah, maka harus melihat kanan kiri, yaitu hablum minannas. Itulah yang juga disampaikan oleh Allah di Al-Baqarah 177 insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa firriqab. Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajah ke arah timur atau barat, tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya, serta menaikkan zakat, memberi nafkah kepada orang miskin, musafir, peminta, ya, atau berhamba sahaya. Nah, seperti itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga apa yang kita lakukan di dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu refleksinya adalah ke kanan ke kiri, maksudnya adalah peduli terhadap sesama. Barulah kemudian juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa aqama shalah wa ata zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maka dengan senantiasa melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, maka orang-orang yang dalam penderitaan dan kemeraratan, ya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan termasuk orang yang sabar dan orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah wujud setiap diri yang akan bisa merasa mensyukuri apa yang diperintahkan atau yang diberikan oleh Allah dengan jalan senantiasa peduli, berbagi. Nah, berbagi ini tidak harus menunggu harus menjadi jutawan, hartawan, ghnia, ya. Tetapi apapun yang dimiliki, tetapi sekecil apapun, walaupun segelas air putih, tapi kalau itu kemudian ada seseorang yang sangat membutuhkan, sungguh itu akan memberi kehidupan bagi seseorang, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan kepedulian tadi, maka semoga yang berikutnya akan bisa menjaga keharmonisan dan perdamaian, baik secara individual maupun juga secara berkelompok, bermasyarakat. Dengan apa? Hatinya ini tetap
terjaga. Tidak ada sekecil pun rasa kesombongan, apalagi sampai meremehkan orang lain. Nah, biasanya yang menjadikan seseorang itu kemudian di masyarakat ini bisa tidak diindahkan atau juga terkucilkan karena perbuatannya sendiri, karena ada keangkuhan dan kesombongan. Dan itulah yang akan menjerumuskan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa nyaman kalau misalnya apa yang dilakukan tidak dipuji orang, terus akhirnya tidak berbuat sesuatu. Nah, ini karena ada hati yang tidak merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tinggi hati di hadapan manusia. Padahal Allah kan memerintahkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itulah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan jika ada orang bodoh menyapa mereka, mereka mengatakan kata-kata yang baik. Jadi walaupun diejek, bahkan mungkin juga direndahkan, tetapi malah mendoakannya dengan kata-kata yang bijak, tidak membalasnya dengan hal yang tidak baik. Ibda binafsik hiya aksan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Insya Allah kembalinya adalah kepada diri sendiri. Berkaitan dengan keadilan tadi para pendengar sekalian, ya kalau kita memang ingin selamat di dunia wal akhirah, di mana saja kita tinggal, ya harus kita jaga kejujuran dan integritas ini. Ya. Yang menyebabkan adalah tidak bisa aman baik hati ataupun keadaan, ya, dan tidak selamat karena di mana-mana dikejar-kejar karena ketidakjujurannya. Makalah itu, ya, sampai dikatakan jujur itu emas, ya, dan akan membawa kebaikan pada dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah. Inilah yang sepatutnya kita upayakan sekecil apapun dalam hal yang paling kecil sekali. Misalnya contoh yang paling kecil adalah saat kita belanja kelebihan uang kembalian susu itu, ya. Tapi bagi orang yang betul-betul hanya takut kepada Allah, ya niscaya walaupun hanya 500 rupiah, tetapi kalau itu memang bukan haknya, ya akan dikembalikan. Kan banyak orang yang, wah itu rezeki kita lumayan, salahnya sendiri dia menghitungnya tidak tepat. Nah, ini ya akan menjadi bumerang baginya. Padahal hal yang didapat sedikit, tetapi malah yang banyak. Contoh yang berikutnya adalah dalam hal menimbang. Ya, biasanya saya katakan, saya juga ada sih, tidak hanya 1, 2, tapi juga mungkin banyak. Timbangannya diberi kerikil, atau yang saya lihat di bawahnya ada kerikil, atau kadang tidak kerikil tapi
uang lama, uang gopang, uang koin yang lama itu kan agak berat, yang kuning-kuning itu ya. Padahal berapa itu cuma? Berapa gram itu cuma? Tetapi itulah yang menjadi pembuka nerakanya, menimbang dengan tidak adil. Sehingga akan terkenal, wah jangan beli di situ, itu timbangannya dikurangi. Nah, bagaimana bisa nyaman, bisa enak. Ya. Nah inilah yang malah ketidakjujurannya tidak menciptakan kedamaian, tetapi malah meresahkan masyarakat karena tidak sesuai antara perimbangan. Ya, itu contoh-contoh yang ada, yang secara umum di hadapan kita, yang setiap hari kita jumpai. Dan yang terakhir, Mbak Risa dan seluruh pendengar sekalian, adalah seoptimal mungkin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghindari kemungkaran dan dosa. Ya, tetapi tetap dalam koridor tolong menolong. Ya, tolong menolongnya adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya. Untuk menghindari kemungkaran dan dosa ini adalah tolong menolongnya betul-betul dalam kebaikan dan takwa. Kita lihat di unduhan ya, bahwa suami istri sama-sama berkolaborasi untuk menyelundupkan narkoba. Suami istri berkolaborasi untuk penipuan. Suami istri berkolaborasi untuk penculikan. Nah, ini yang semuanya harus berlindung diri kepada Allah, karena ini tidak termasuk yang tolong menolong dalam kebaikan, tapi adalah yang tolong menolongnya dalam perbuatan dosa. Karena itulah sekecil apapun yang bisa menyebabkan dosa, jangan ada pikiran, wah itu kan dosa kecil aja. Ingat bahwa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, bukitnya dia adalah menjadi dosa besar. Sumana untuk bila mintali, sambil terus minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terhindar dari dosa ini adalah Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu memang, beri kekuatan untuk bisa melaksanakan kebaikan itu, dan tunjukkanlah yang salah, yang batil itu memang salah dan batil, dan beri kekuatan kami untuk bisa menghindarinya. Insya Allah inilah kalau kita terapkan dalam kehidupan diri, keluarga, sampai bersama-sama masyarakat menjadi qaryah thayyibah ya istilahnya. Program yang baik ini, desa yang baik, yang mulai kepala desa sampai seluruh perangkatnya sampai anggotanya betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun tu'arabul ghafur. Begitu Mbak Risa. Siap Ustadzah. Ini di WhatsApp kami juga sudah ada beberapa yang ingin sekali berdiskusi Ustadzah. Saya bacakan satu persatu nggak Ustadzah, tapi sebelumnya kita terima dulu di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Rahman sehat Pak Rahman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama sekali tidak bersua dengan Pak Rahman di udara ini. Iya betul. Ya Bagaimana dulu sehat selalu? ya. Alhamdulillah saya sehat. Amin amin. Ya. Monggo dengan Ustadzah Maisyarah Pak Rahman. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman. Iya. Begini, saya fenomena sekarang ini itu apa? Banyak sekali orang yang mengurangi timbangan. Kalau membeli, kalau gulaan itu
diunduk-unduk ya istilahnya ya bahasa Jawanya. Tapi kalau jualan itu, kalau nimbang itu belum mantep, dientep-entepkan. Kadang disentuh supaya agar mantep. Dan apakah itu termasuk tanda-tanda akhir zaman? Karena di dalam dulu saya pernah mengutip ada ulama yang menerangkan bahwa barang siapa yang jualan mengurangi timbangan atau yang kalau gula itu akan kalau dipenuh-penuhkan, tapi kalau dijual itu kurang-kurangi. Sekarang kalau seperti berarti sudah pantas ya. Sekarang sayuran kacang itu saja sekarang di kilo, Ustazah. Padahal itu kan hanya sayuran kacang saja. Kadang kurang matang, kadang kita setangannya akhirnya kayaknya mana, tetapi ternyata tidak. Intinya sekarang itu kalau dulu tuh istilahnya dulu panjang, tapi sekarang itu ditekuk. Itu apakah itu juga termasuk mengurangi jualannya atau mengurangi timbangan, Ustazah? Apa itu yang termasuk tanda-tanda akhir zaman? Karena sekarang banyak sekali orang yang melakukan hal-hal itu. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah, ini sebagai ilmu saya untuk renungan di dalam hati. Mudah-mudahan Ustazah, Mbak Nisa besok bisa bertemu di akhirat sana. Amin. Amin. Ya, karena saya selalu saya mencari ilmunya Ustazah. Gimana Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga bisa Alhamdulillah. ditanggapi Pak Ya. Ustazah Anji. Terima kasih Pak Rohman. Ya, memang demikianlah keadaannya. Ya, tadi yang kita sampaikan bersama bahwa itu yang ada di hadapan kita, fenomena yang jelas ada tentang perdagangan ini ya. Jadi tidak hanya itu saja, kadang beli kain ya, yang kalau kita tidak jeli ya akan menjadi kemudian dikurangi dengan set padahal berapa ya itu nilainya, tetapi akan terkena bahwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kan diperintahkan wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Karena akibatnya tidak lain lagi nanti yaitu tadi akan menjadi lubang neraka. Kalau sekarang Mbak, lebih baik adalah kalau memang tidak 1 kilo ya harga sekian, begitu saja, itu lebih baik ya. Jadi jenisnya seperti gula atau minyak literan, sekarang itu sudah langsung sebotol sekian begitu. Kalau memang tidak tepat 1 liter ya jangan diutama 1 liter, 1 botol sekian ribu, 18.000 ya. Kalau dulu kan cantingan Mbak di saya. Nah itu yang berbahaya dulu itu ditembel. Cantingannya ya Ustazah ya, di dalam cantingannya ya. Nah sekarang ini alhamdulillah dikurangi itu, tetapi kalau tidak sampai 1 liter ya jangan ditulis 1 liter, 1 botol begitu saja. Siap, nah inilah Ustazah, untuk mengantisipasi penutup lubang neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih Pak Rohman. Siap. Dari Pak Rafiq Ustazah, Assalamualaikum, mau tanya niat baca Al-Quran untuk bekal di akhirat nanti apakah sudah benar niatnya? Kedua, punya wudhu tapi pakaian najis, apakah boleh baca Al-Quran? Terima kasih. Ya, yang perlu kita tahu bersama memang Al-Quran ini akan membawa syafaat, terutama nanti di alam barzah, sampai kita sakaratul maut saja sudah didampingi ya, apalagi nanti di akhirat menjadi penolong kita. Karena itu niatnya adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan firman Allah ini yang kita
senang dan mencintai membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya akan menjadi penolong kita. Nah, diupayakan ya, kalau sudah berwudu ya jangan sampai yang najis ya, walaupun tidak dipakai sholat yang mahdo ini, tetapi diupayakan nilainya menjadi berkurang. Kalau masih kotor masih di mahum ya, antara kotor dengan najis mohon dibedakan. Kalau misalnya kotor hanya terkena debu, terkena tinta, atau kena kita pilek, kena ingus, itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau najis ya walaupun itu ya mengurangi pahala pada dalam keadaan berwudu, tetapi terkena najis ya ini tolong diganti. Begitu nggih Pak Arifin. Pak Rofik. Oh, Pak Rofi. Nggih, siap Ustazah. Yes. Selanjutnya dari Lawang ada Mas Daud. Ustazah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustazah, apakah kita harus ikhlas untuk kasus seperti pelanggaran HAM dan korban kekerasan negara karena terkait keadilan? Sebelum menjawab Mas Daud, kita terima dulu ya Ustazah di WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung, Pak Damanhuri. Pak Damanhuri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resa. Nggih, monggo silakan Pak. Suaranya enak ini, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. RRI. Ini saya beberapa hari ini enggak mantau RRI, memang di luar kota, Mbak Resa. Oh begitu. Kalau sekarang memantau dengan apa ini Pak? Iya, sudah di balik siap. Di negara asal, Blimbing. Baik, siap. Monggo dengan Ustazah Mai. Mbak Ustazah Mai yang jenengan sampaikan tadi di uraian pagi hari ini cukup mencerahkan ya Mbak Resa ya. Apalagi mengenai temanya cukup besar sekali kan, mengenai hukum, kesejahteraan kan tercakup di situ semua. Gimana menurut Ustazah Mai di akhir-akhir ini ada program-program yang pemerintah lah istilahnya. Kita lihat, kita bicara ilmu ya Mbak Resa ya, bukan menjelekkan satu rejim, tapi kan istilahnya keadilan itu masih belum sampai di negeri ini gitu loh. Bagaimana kalau istilahnya ada hakim yang memainkan hukum, kan di situ ada ketentuan mungkin, dan tak tahu hadis apa itu. Hakim itu kan kakinya satu di neraka, kakinya satu di surga. Kebanyakan hakim-hakim sekarang kan saya tidak tahu pemikirannya penegakan hukum gimana, istilahnya kan yang tidak bersalah dengan uang seperti di Surabaya, kemudian kasus Vina Cirebon. Ini menurut pandangan Ustazah Mai Saro, hakim itu kan dua kaki, satu neraka satu surga. Gimana menurut Ustazah sebagai pengalaman kita sebagai hamba Allah untuk mendoakan hakim-hakim itu supaya sadar gitu loh Mbak Resa. Baik, siapa? Ekonomi, kesejahteraan macam-macam di negeri ini gimana menurut Ustazah Mai Saro, penegakan hukumnya, lalu kesejahteraannya. Ini kok belum, sudah 75 tahun ya Mbak kita merdeka ini Mbak ya? Lebih Pak. Lah lupa sampai anak. Tahun tapi ini, kok belum sejahtera. Baik. Kembalikanlah kekuatan umat Islam di negeri ini ya Allah. Semoga umat Islam di negeri ini berkuasa dalam arti menjalankan Islam yang benar gitu loh. Siap. Baik. Terima kasih Mbak Resa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab kedua pertanyaan Ustazah, di line telepon sudah ada yang bergabung kembali. Kita terima dulu, nanti kita rekap begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riza. Silakan Mas Faris. Iya, terkait kalau di musola saya itu kan ada orang sholawatan ya Mbak Riza ya. Kebetulan tetangga saya kok malah tambah mengeraskan musik dengan kencang gitu ya. Itu gimana hukumnya ya? Soalnya kadang saya bingung loh, ini yang didengerin yang mana? Saya padahal niatnya mendengarkan sholawatannya, tapi kok terdengar musik begitu. Baik. Siap. Terima kasih Mbak Riza. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan tadi Ustazah, Mas Daud di Lawang tentang pelanggaran HAM dan korban Pak Daud ya. Tentang pelanggaran HAM yang menurut kita, tentu saja kita bagaimanapun juga
kita berupaya dengan memakai jalur hukum, ya. Dan kemudian itu setelah kan namanya ikhtiar, ya, barulah kemudian setelah diupayakan ternyata hasilnya tidak maksimal, apalagi seperti yang dikatakan Pak Taman Huri, ada kaitannya ini ya, ternyata hakimnya tidak berpihak kepada kebenaran, maka barulah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mentok ya, kalau Allah yang akan menghukuminya dengan seadil-adilnya. Ya. Apalagi nun sewu tidak bisa dipungkiri Mbak Risa ya, ini rakyat kecil mau menuntut cara jalan hukum, tetapi malah birokrasinya dan sebagainya biaya tidak ada. Ya, ya dengan segala berat hati tadi Pak Daud ternyata harus menerima dengan ikhlas, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi seoptimal mungkin sambil juga mohon pada Allah ya, Allah yang sangat dekat dengan doa hambanya, dan yakinlah bahwa termasuk kalau terdolimi ya, maka doa orang yang terdolimi itu adalah sangat mustajabah. Seperti itu Pak Daud ya. Nah kaitannya juga dengan ini tadi Pak Tamuri. Maka ya, kalau kakinya satu ke surga, satu ke neraka, itu yang menyebabkan satunya ke neraka itu adalah sebagaimana yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu. Makanya kan dipesankan ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Janganlah kamu menyuruh atau melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Ya, jadi kebenaran tidak atau keadilan tidak ditegakkan. Nah, ini yang kita takutkan adalah kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah ini sangat benci, sangat murka jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maka ini adalah secara dikatakan oknum, tapi kita berharap oknum ini tidak hanya 1-2 ya, tidak berjamaah juga di negara kita ini. Maka siapapun pemimpin yang adil akan bisa waskito, tajam ya, akan bisa tetap meluruskan sebagaimana pemimpin-pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, adalah pedang itu berbicara adalah untuk kebenaran. Namun sekarang ini ya kaitannya dengan itu semua, kita harapkan dengan adanya medsos, adanya lapor Pak dan sebagainya, nah diharapkan ini akan bisa menanggulangi, walaupun kita rasakan belum secara optimal ya. Setidak-tidaknya kita masih merasa merdeka di dalam melaksanakan ibadah kita, nggih Pak Taman. Itu yang tetap harus disyukuri. Memang di sisi lain ada yang merasa belum merdeka, masih banyak kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya, pelanggaran HAM. Tetapi di dalam hal menegakkan akidah Islamiyah kita dalam kita beribadah, insya Allah masih terjaga. Nah, inilah yang harus kita syukuri, ini mensyukuri kemerdekaan ini. Tidak seperti di Palestina kan, orang sholat saja dibom, orang mau makan saja ditembak. Tapi di mana saja panjenengan baik dengan lesehan, mulai dari warung kecil sampai warung besar, masih bisa menikmati. Mungkin juga panjenengan sudah ngunjuk kopi pagi hari ini dan ada pisang goreng di depan. Begitu Mbak Resa ya. Iya, masih ada banyak sekali hal yang harus disyukuri begitu Ustazah. Ya, ikuti aja salawatannya dengan suara panjenengan, atau supaya tidak hanya mendengarkan, ikut juga salawatan sana supaya nyaris tak dengar suara musik itu. Dan insya Allah inilah orang yang tidak punya adab ya, karena apa? Menyaingi salawat ini, padahal ini tuntunan dari Allah, shollu alaihi wasallimu taslima.
tetapi dia lebih suka pada yang malah ya kalau memang pas tidak sama ya enak kan kadang-kadang dinikmati, tetapi kalau niatnya adalah untuk menyaingi ya ini adalah yang terkena dosa baginya. Jadi datangilah tadi yang jamaah selawatnya Mas Faris. Nun sewu, jangan didengarkan dari rumah, ikut saja sana supaya musik yang mengganggu tadi tidak terdengar. Baik, siap Ustazah. Iya. Ada 2 WhatsApp kembali Ustazah, saya bacakan ini dari hamba Allah. Saya bekerja menggunakan kendaraannya mendapatkan BBM-nya sisa banyak. Apakah halal Ustazah ketika saya ambil? Apabila saya lapor bahwasanya bensin itu lebih, takutnya dikurang, dan apabila dikurang takutnya ketika saya jalan di luar rute BBM-nya kurang, nanti saya sendiri yang tekor Ustazah. Alasan lain saya mengambil sisa itu adalah ketika ada kerusakan ringan, ban bocor, baut hilang, kita sendiri yang biayain. Kalau kantor prosesnya lama, nanti nggak jalan-jalan, kerjaan jadi terhambat. Alasan saya mengambil sisa itu Ustazah untuk gantiin nanti kalau ada kebocoran dan kerusakan ringan yang harus ditanggung dengan biaya sendiri. Ya, ini ewo pekewo memang ya. Makan buah si malakah ingin mempertahankan kejujuran, tapi kembali lagi insya Allah ya seperti yang dilakukan sulit ini ya, seperti kepemimpinannya Umar itu sampai menggunakan lampu saja kalau bukan untuk kepentingan negara disebul jangan, apalagi anaknya juga ingin mendapati fasilitas dari ayahnya selaku bisa dikatakan presiden waktu itu, ukurannya gubernur itu ya, tetapi tidak diperbolehkan. Kalau tidak urusan negara ya jangan kau campur adukkan dengan urusan pribadi. Nah seperti itu hamba Allah. Jadi sambil insya Allah ya kalau tetap dikatakan ini sekian Pak, dikatakan terus terang saja, dan ini untuk mendidik juga perusahaannya bahwa nanti akan seperti ini dengan cara bijak dengan sampaikan ya, tetapi kalau toh itu bisa belum diterima, tapi tetap upayakan saja bahwa sisanya sekian Pak, dan ini untuk berikutnya insya Allah, karena jujuran panjenengan inilah dulu nanti yang akan banyak membawa hikmah dan dampak di belakangnya insya Allah. Karena ini adalah perintah Allah, kalau tetap dikatakan dengan benar maka panjenengan akan didapatkan. Dicoba dulu ya, siap. Tetap pertahankan aja kejujuran untuk bisa barokah ya, walaupun itu misalnya mungkin saya harus nanti biaya sendiri, Allah nanti akan yang mengganti karena kejujuran panjenengan. Siap Ustazah. Selanjutnya ada Bu Wati Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya kan buka usaha warung, sopir itu kadang nakal, makan kue 3 bilangnya 2, makan snack 4 bilangnya 2. Akhirnya pas balik lagi, pas membayar saya menghitung itu, langsung menambahkan sama kue yang tidak dihitung sebelumnya. Tapi saya tidak mengatakan Ustazah, apa yang seperti itu halal Ustazah? Ya, jadi begini saja, kalau ya terus terang saja, karena sambil di sini sambil berdakwah buat ya bahwa perut ini harus diisi dengan yang halal, ya. Tetapi kalau itu nanti akan merusak kinerja panjenengan, ya bayarlah sesuai dengan yang dimakan. Tetapi kalau pada orang-orang yang seperti ini, ya perlu juga diingatkan, kalau toh memang karena keadaan misalnya, ada kan para kuli-kuli itu yang memang akan lebih baik, ngapunten Bu, diikhlaskan. Allah akan menggantinya. Didoakan semoga dengan yang saya ikhlaskan dimakan itu akan jadi barokah baginya supaya tidak ngutil lagi.
Ya didoakan Nggih. Buati. Ya. Tapi sebelumnya juga Jadi- dikasih tahu begitu ya Ustazah ya. Iya, jadi Bayarlah jangan sesuai kan apa yang dimakan. sama dengan tadi dia tidak bilang, terus dengan membalas tidak bilang, ini kan juga tidak sesuai begitu. Ini karena tanpa sepengetahuan, maka lebih baik fair saja, insya Allah. Tapi kalau memang berat, ya Bismillah, ya Allah, gantilah rezeki yang kue 2 hilang itu tadi dengan yang lebih barokah. Angel tapi nikmat ini Buati. Iya, harus dipelajari terus setiap hari. Satu WhatsApp terakhir Ustazah, Pak Yudi di Singosari. Al-Istiqlal dalam Islam adalah kemerdekaan. Bagaimana sekarang Ustazah, apakah sudah merdeka dalam kehidupan realitas kita? Loh, saya katakan ya alhamdulillah tadi merdekanya. Kita bisa mendengarkan on air tiap pagi. Bisa apalagi kalau hujan-hujan iso mendengarkan rengeng-rengeng. Atau yang lebih nikmat lagi bisa bertadarus, bisa membaca Al-Quran, bisa bangun malam dan jamaah subuh. Ini luar biasa nikmatnya. Ya, tetapi kalau efek sampingan yang lain tentang banyak pengangguran, masih pembangunan gak mari-mari, ya, kemudian juga ada apa tadi Mbak, pelanggaran HAM, wah, dikorup wong gede-gede, ya, itu urusan mereka. Tetapi secara pribadi, kalau dulu kita membaca Al-Quran sama Belanda ditembak, makanya tidak boleh ada artinya itu, sehingga para ulama dipakai bahasa Jawa. Bahkan W.R. Supratman mau menciptakan Indonesia Raya itu kan sampai epok-epok koyo wong gila begitu, musiknya morat marit. Lah kalau menyanyikan Indonesia Raya jadi ya langsung didor. Lah sekarang ini tinggal menyanyikan saja, terutama siswa-siswa kami nih ya. Iso ambek enggak sikap sempurna, ambek cengengesan. Alhamdulillah. Sisi lain ini kita rasakan kemerdekaan ini. Kalau yang lebih besar yang lain itu kalau belum itu ya proses, tapi setidaknya kita syukuri. Kita sholat ya, saya bahkan hati loh. Di Palestina wong sholat, wong Jumatan ya dibom hari. Ya, orang makan itu langsung hancur luluh. Dan jenengan sekarang sudah sarapan Pak? Terus ngincipi teh, kopi. Dan alhamdulillah. Mbak Cecek mau ngunjuk teh. Alhamdulillah belum Ustazah. Aku merono gak ketemu jenengan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustazah Mai ke RRI Malang. Alhamdulillah Ustazah, kita sudah ada di penghujung acara pagi hari ini. Ustazah Mai Syarah sebagai penutup. Tafadhal Ustazah. Ya, terima kasih untuk semuanya yang beratensi, baik by phone maupun WhatsApp, ya semuanya. Alhamdulillah, semoga kita masih diluruskan, dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak melihat yang lain. Diawali dari pribadi ini, kita bisa adil pada diri, kita bisa jujur pada diri sendiri, dan itu yang membawa dampak kebaikan bagi kita semua dan juga insya Allah seluruh keluarga. Jadi tetaplah pada kebaikan, pada keadilan, pada kejujuran, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, sehingga nanti saat sakaratul maut, insya Allah, amin Allahumma amin, bisa mengucapkan al-akhiru la ilaha illallah. Semoga akan bisa mendapati dakhalal jannah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami, semoga dimaafkan. Dan kalau ada kebaikan, semoga bisa kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustadzah Hajah Masyarah SPD, bermasyarakat sesuai Al-Quran agar selamat dunia akhirat untuk Mutiara pagi ini.